Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita ada hari ini karena penyertaan yang sempurna. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati, dan biarlah hari ini kita dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk bersaat teduh bersama-sama. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 sampai dengan 27 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Mari kita siapkan pujian, katakan sejauh timur dari barat. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kalau kami ada sampai dengan hari ini semua karena anugerah-Mu. Hari ini kami akan mempersembahkan ibadah kami kepadamu, pujian, penyembahan, persembahan kami. Biarlah semua ini memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya bagi nama-Mu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Sekali katakan sejauh timur dan barat. Oh, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita ulangi pujian ini. Biarlah saat kita mengucapkannya, kita merenungkan betapa besar kasih setia Tuhan.
ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tunggi laut, Jauh ke dalam tunggi laut, Kau melemparkan dosaku. Karena Kau meninggalkan kesalahan. betapa besar, betapa besar Betapa besar kasih
Sebab kalau kami ada sampai dengan hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, bahkan kebersamaan kami hari ini. Ini adalah anugerah-Mu bagi kami. Karena itu siapkan hati dan seluruh keberadaan kami hari ini untuk menyambut Engkau, menyambut kehadiran-Mu, menyambut firman-Mu, dan menyambut seluruh berkat yang Kau curahkan kepada kami. Karena itu Tuhan, ibadah kami pada hari ini, dari awal sampai selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita boleh ada pada pagi hari ini, suatu anugerah Tuhan. Kita dikumpulkan kembali untuk bersama-sama memuji nama Tuhan. Sebelumnya lambaikan tangan kita kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau bermari, kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dalam bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, rahmat-Mu dan setiap pagi katakan bersyukur Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Dalam Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita untuk yang bertugas Bapak Kudus maju ke depan. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dalam
Mazmur 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan harta dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang bertata di kerajaan surga, Tuhan yang Maha Kuasa, kembali ya Tuhan kami menghadap kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Anak-anak-Mu berkumpul di rumah-Mu ya Tuhan, dan mengucap syukur atas berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mengembalikan berkat dari-Mu ya Tuhan, merupakan persembahan kami ya Tuhan. Kuduskan sehingga persembahan kami ini bisa bermanfaat bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Senang Tuhan, sambil persembahan kita jalankan, kita angkat pujian Diri Maha Tuhan saja, ada damai sempurna. Karena kita tahu kita dijalankan. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita angkat pujian kita. Semua baik apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya semua datangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap langkah kita, kehidupan kita. Tuhan tetap selalu ada. Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi. Itu semua Tuhan tetap berikan kita kekuatan, bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Kita akan pujian kita dari semula telah Kau tetapkan hidupku Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Jadikan hidupku berarti
yang penuh harapan. Apa yang Engkau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dengan kata kalimat pujian ini memberikan kekuatan dan memberikan pengertian dalam kehidupan kita. Bahwa dalam setiap rencana-rencana Tuhan semua selalu indah dan membentuk kehidupan kita untuk lebih lagi di hadapan Tuhan. Disungguh lagi di hadapan Tuhan. Ini dalam setiap kata kalimat pujian ini Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita sekalian. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Apa yang Kakak perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang Engkau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Kami bersyukur untuk rancangan-Mu bagi hidup kami ya Tuhan. Walau dalam perjalanan ini kami harus menghadapi lika-liku, tantangan dan pergumulan. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa janji-Mu selalu ada pada kami. Bahwa Engkau menyertai kami. Apapun keadaan yang kami hadapi. Dan terbukti hari ini kami ada sebagaimana kami adanya. Terima kasih, terimalah semua ungkapan hati kami melalui lagu-lagu dan pujian hari ini. Biarlah sukacita kami ini, ucapan syukur, pujian penyembahan kami naik membumbung di hadapan-Mu, dan Engkau berkenan untuk menerimanya, dan olehnya kami diteguhkan. Kesempatan ini pula kami akan belajar firman-Mu tentang karya-Mu dalam pribadi-Mu, Roh Kudus, yang Engkau curahkan 2000 tahun lebih yang lalu, yang hari ini gereja Tuhan di seluruh bumi memperingatinya dengan sukacita. Kami pun, jemaat-Mu di tempat ini hari ini, merenungkan akan peristiwa yang agung dan mulia itu, di mana Roh Kudus dicurahkan dan bekerja sejak saat itu sampai dengan hari ini, bahkan sampai kedatangan yang kedua kali untuk meneguhkan gereja-Mu. Dan biarlah kami berkiprah di tengah-tengah dunia ini untuk mewujudkan tujuan Tuhan menempatkan kami. Dan kami mengarungi perjalanan hidup ini dengan memberitakan kebaikan, keselamatan daripada Allah sendiri. Pakai dan urapi hamba-Mu, sehingga dalam segala keterbatasan dan kekurangan, Engkau sendiri yang sempurna menyatakan firman-Mu dalam batin kami, sehingga kami dapat menerimanya. Kami pulang dengan sukacita,
dengan pemahaman dan konsep-konsep yang meneguhkan iman kami, sehingga apapun yang menerpa hidup kami tidak gampang undur, tapi kami terus eksis dalam menjalani kehidupan rohani kami. Bicara kepada setiap kami pada pagi hari ini, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak. Hari ini kami menerima makanan dari surga yang meneguhkan kehidupan rohani kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Baik, kita sudah boleh bersalaman ya. Boleh salami saudara seiman di kiri kananmu. Baik, yang jauh-jauh dilambaikan tangan saja ya. Ada sukacita hari ini? Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran kita sekalian minggu pertama. Dan saya rasa ya saya sendiri diteguhkan dan dikuatkan dengan jumlah kita yang saya rasa cukup signifikan hari ini jika dibanding dengan kegiatan-kegiatan pada biasa. Itulah sebabnya mari kita terus bangun kebersamaan kita, walaupun ya kita menyadari bahwa ya selalu ada perbedaan di antara kita. Mari kita tetap semangat dan mencari sudut-sudut atau titik-titik yang dapat mempertemukan kita dalam kasih Kristus. Amin, Bapak Ibu. Baik, hari ini Gereja Tuhan di berbagai belahan dunia memperingati pencurahan Roh Kudus. Ya, Allah merupakan sebuah rentetan peristiwa di dalam sejarah kehidupan kekristenan, mulai dari kelahiran Kristus, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Dan hari ini bersama-sama kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Karena itu ya kita akan belajar, dan dasar firman Tuhan yang menjadi pembelajaran kita dalam bulan ini terambil dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-31, yang walaupun nanti berkaitan dengan materi ini ada referensi-referensi yang mungkin dari kitab-kitab lain yang memperlengkapi atau mendukung ide atau isi daripada materi firman Tuhan ini. Yohanes pasal 14, kita akan baca ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-31. Kita akan baca silih berganti. Ayatnya cukup panjang. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Jemaat Tuhan silakan membacakan ayat yang genap dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang paling Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya engkau menyerahkan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan berdia bersama-sama dengan dia. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku.
Semuanya itu katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tapi kami penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan segala yang telah aku katakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka-cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saya akan ulangi ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, menghayati firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Jemaat Tuhan, kita akan belajar bagian firman Tuhan ini bahwa satu tema, yaitu Roh Kudus dan karyanya. Ya, kita atau saya sendiri menyadari bahwa mendengar khotbah tentang Roh Kudus bukanlah sesuatu hal yang baru. Bahkan terus berkali-kali dalam sepanjang perjalanan kehidupan rohani kita belajar tentang siapa itu Roh Kudus atau apa itu Roh Kudus, apa karya atau pekerjaannya bagi dunia ini, ya. Kemudian apa pekerjaannya bagi gereja. Nah, hari ini dengan tema ini kita akan belajar beberapa hal, yaitu yang pertama, apa dan siapa Roh Kudus, ya. Kemudian yang kedua, apa tujuan kedatangannya. Yang ketiga, apa pekerjaannya bagi dunia, dan apa pekerjaannya bagi orang percaya. Kiranya pertanyaan-pertanyaan ini merupakan atau mengarahkan kita kepada perenungan tentang Roh Kudus itu sendiri. Mari kita masuk dalam bagian yang pertama. Apa atau siapa Roh Kudus? Ya, saya melihat perdebatan-perdebatan yang ada di YouTube, ya, yang menjelaskan tentang apa dan siapa Roh Kudus, ya. Nah, Roh Kudus Allah pribadi, Allah sendiri. Nah, itulah sebabnya dalam teologi Kristen Roh Kudus disebut sebagai pribadi ketiga dari kealahan atau Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang ketiga-tiganya memiliki hakikat yang sama dan kualitas kealahan yang sama. Ketika Yesus berbicara tentang datangnya seorang penolong yang lain, ya, dalam kitab Yohanes yang kita baca, ada mereka yang di sebelah menafsirnya bahwa yang dimaksud oleh Yesus yang akan datang kemudian setelah Yesus adalah Mr. M, ya. Bapak Ibu tahu maksud saya Mr. M, ya. Kita akan lihat apakah betul Mr. M itu, ya. Dari penjelasan yang saya kemukakan tadi, maka sebenarnya itu sudah terbantahkan sebenarnya. Bahwa Roh Kudus bukanlah manusia. Ia Allah pribadi, Allah sendiri, ya. Dia juga bukan seorang nabi seperti yang ditafsirkan tadi bahwa dia Allah Mr. M. Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 19 berbicara tentang kesetaraan, kualitas yang sama, ya, dari ketiga kealahan itu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah pernyataan Yesus ketika ia hendak naik ke surga dan ia memberikan perintah kepada murid-muridnya dan gereja untuk mewartakan Injilnya dan menjangkau semua suku, bangsa, dan bahasa untuk menjadikan mereka
sebagai murid Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, Roh Kudus tidak hanya sekedar kuasa sebagaimana pandangan atau pemahaman sekelompok teolog yang lain, tetapi ia adalah pribadi. Kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan yang menyatakan atau menjelaskan atau menegaskan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Tuhan Yesus dalam Matius pasal 12 ayat 31 sampai 32 berkata, "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus," perhatikan kata hujat terhadap Roh Kudus, itu menjelaskan bahwa ia adalah oknum, ia adalah pribadi yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi ia tidak hanya sekedar kuasa. Ya, makanya Yesus katakan hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Kita tidak akan menjelaskan ini secara fokus atau secara khusus, tapi kita masih mempelajari tentang siapa itu Roh Kudus, berkaitan bahwa dia adalah pribadi. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak diampuni. Ini kekhususan, kekasan, keistimewaan bagaimana bersikap buruk terhadap Roh Kudus. Tapi sekali lagi kita tidak akan fokus mempelajari ini, ya. Mungkin waktu-waktu yang lain. Kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3, tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus?" Ya. Jadi ketika kata kita bersikap mendustai, maka itu berarti mendustai terhadap pribadi, oknum, atau kepada manusia, ya. Kalau manusia disebut manusia, ya. Tapi ini berbicara tentang Roh Kudus. Mendustai Roh Kudus ini kita tahu, ketika jemaat mula-mula sementara berkembang dan banyak orang bersemangat, ya, untuk mengikut Yesus, dan karena pekerjaan Roh Kudus rupanya ada yang salah kaprah juga. Kita tahu ada satu keluarga, yaitu suami istri Ananias dan Safira. Ketika banyak orang bersemangat untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, mendukung gereja yang sementara bertumbuh, mendukung penginjilan, maka Ananias dan Safira berkata, ya, Ananias berkata kepada Safira, kalau istilah sekarang suami istri sebutannya apa? Kalau para iman sebut Ibu Yuli apa? Yang Pak Bin sebut Ibu Roh apa? Yang kedua. Ya. Ada yang bilang ya kalau misalnya bahasanya Ananias begini, ya, itu kan kita ada punya sebidang tanah, ya. Saya tergerak untuk menjualnya, dan hasilnya itu kita akan serahkan kepada rasul-rasul, kepada gereja, kepada penginjilan. Sudah mereka sepakat. Ketika mereka jual, lalu lihat begitu banyak uang, mereka sudah mulai berubah, ya. Mereka sudah mulai berubah. Akhirnya yang diserahkan itu tidak lagi 100%, tapi dibagi dua, 50-50. Dan itulah sebabnya Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Kita tahu waktu itu bahwa ketika Petrus menegur Ananias itu, maka Ananias langsung tewas seketika. Ini ngeri betul, ya. Saya puji Tuhan bahwa hal seperti itu tidak terjadi hari ini, ya. Tetapi ya ada juga, ya, dulu saya pernah ada satu gereja Gema Injil yang dari Pondok Ungu, sekarang namanya Mahanaim. Mereka beli ruko, ya, sebelum peristiwa tahun 98, ya. Jadi pada waktu mereka cari dana, hamba Tuhan gembala sidang itu menantang jemaat untuk memberikan sumbangan untuk ruko, ya. Jadi luar biasa, ada orang yang lepas cincin langsung taruh. Lalu kemudian ada yang bawa kunci mobil, dia serahkan itu kunci mobil, ya. Tetapi belakangnya itu jadi masalah, kunci mobilnya diambil lagi, mobilnya diambil kembali, ya. Dan saya lihat akibat yang luar biasa pada peristiwa itu. Jadi orang yang tersebut yang mengambil mobil, padahal usahanya cukup maju di Harapan Indah sini, ya.
bangkrut usahanya, habis itu kena stroke, pulang kampung tenggelam di laut. Waduh, ya ngeri betul. Tadi niatnya baik, ya saya nggak tahu apa yang motivasi, apakah Roh Kudus, ya mungkin awal-awalnya Roh Kudus, tetapi akhirnya ya mereka mulai berpikir sebagai manusia, mengambil alih kembali, dan semua pemberian itu dibatalkan, ya. Dan Roh Kudus bertindak dengan luar biasa. Itu pun yang terjadi dengan Ananias dan Safira. Ananias mati seketika, Safira juga pada akhirnya menyusul. Nah, mereka mendustai Roh Kudus. Ya, ini adalah peristiwa yang sangat real dalam pengalaman hidup manusia. Kemudian dalam Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ketika kita berbicara mendukakan Roh Kudus, berarti Roh Kudus itu punya perasaan. Yang punya perasaan, ya, hanyalah pribadi atau oknum. Amin. Ya, mendukakan. Jadi itu berarti bahwa sekali lagi Roh Kudus tidak hanya sekedar kuasa, tetapi dia adalah pribadi, ya, yang punya pikiran, perasaan, kehendak, dan ia berlaku sebagai seorang pribadi walaupun dia bukanlah manusia. Apa eksistensi atau keberadaan Roh Kudus? Maksudnya ialah seperti apa Roh Kudus itu? Kalau saya ya manusia, kelihatan ciri-cirinya seperti manusia, ya. Walaupun manusia ya dibedakan, dikelompokkan dalam gender, ya, laki-laki dan perempuan. Habis itu manusia juga dikelompokkan dalam status sosial, ya, kemudian pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Nah, apa eksistensi atau keberadaan Roh Kudus? Sebagaimana Allah itu roh, maka Roh Kudus adalah roh. Roh dari kata ruah, yang artinya angin atau nafas, hembusan. Ya, kita tidak melihat angin, tetapi angin itu ada. Benar ya Bapak Ibu? Ya. Dalam kaitan ketritunggalan tadi, ya sekali lagi saya rasa bahwa berbicara tentang posisi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kedengarannya masuk dalam pemikiran kita seperti 1, 2, 3 matematika, ya. Nah, itu yang menjadi perdebatan dari abad ke abad, ya, sampai dengan hari ini. Ya, kita makanya orang-orang luar menuduh kita menyembah kepada 3 Allah. Nah, misalnya kita berbicara tentang angin. Angin itu kita bisa hitung 1, 2, 3. Itu tentang hakikat atau keberadaannya, ya. Cuma yang dalam istilah bahasa kita sebagai manusia ada angin barat, angin timur, angin selatan, ya. Tetapi apakah angin itu 3? Tidak. Pertanyaan juga, apakah angin yang bertiup dari barat ke timur dan kemudian dari timur ke barat adalah angin yang sama? Siapa yang pernah belajar ilmu alam? Intan pernah belajar apakah angin yang bertiup dari barat ke timur, kemudian dari timur ke barat, apakah itu angin yang sama? Kayaknya kita nggak pernah belajar. Pak Yaman bagaimana? Apakah angin yang sama? Ibu Vivi bilang sama, ya. Tapi saya belum pernah memperoleh statement dari, ya, katakan ahli ilmu alam siapapun bahwa itu adalah angin yang sama. Apakah sama atau beda? Ya, walau alam, ya. Bagaimana Pak Alvin? Sama? Pak Eko bilang sama, ya. Nanti tinggal bagaimana kita mencari pembuktian tentang teori sama atau beda, ya. Ya sudahlah, kalau mau Pak Eko bilang sama, ya kita mau apa? Kita juga tidak bisa bantah, kan? Ya, tidak kelihatan, ya. Tetapi ya kita tidak bisa menghitung bahwa angin itu ada angin 1, 2, 3, ya. Begitupun juga rahasia tentang relasi atau hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun ada istilah, dan ini istilah saja ini sudah mengandung pro kontra, ya. Tritunggal, ada yang bilang tunggal tri, ya.
Jadi tinggal bolak-balik saja. Tapi sebenarnya ini kita sementara berbicara tentang sesuatu yang masih misteri, ya. Dan sebentar ada sebuah istilah yang dikemukakan bahwa transenden, ya. Jadi sebagaimana Allah itu roh, maka Roh Kudus adalah roh. Roh dari kata ruah yang artinya angin atau nafas. Artinya hakikat keberadaan daripada roh itu tidak dalam bentuk fisik. Kalau saya fisik, maka bisa dihitung satu, ya, yang dapat dipegang, dilihat, serta dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau saya ada di sini detik ini, maka saya tidak ada di rumah detik ini. Kalau Pak Agus ada di sini saat ini, Pak Agus tidak ada di film. Mau cari bolak-balik rumah itu, ya, keluar masuk tidak akan ada, ya. Mengapa? Karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi Roh Kudus tidak seperti itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak seperti itu. Ia ada di sini walaupun kita tidak melihat, tapi pada saat detik yang sama, Ia ada di pondok ungu. Ya. Jadi Ia melingkupi ruang dan waktu. Kita dilingkupi ruang dan waktu dan berada dalam ruang dan waktu. Biasanya kita berdoa, ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Dalam hakikat kita sebagai manusia, kita memahami itu. Tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak dikungkung oleh siang, pagi, atau malam. Amin. Bagi Tuhan, kita adalah pagi. Ya, bisa pagi, bisa malam, bisa siang. Mungkin kita bingung, ya, bagaimana itu? Ia tidak dibatasi oleh pagi siang. Ia tidak pernah mengalami siang atau malam. Paginya semua adalah sama saja. Ya. Jadi kalau waktu berdoa selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, itu ya sisi lain tidak salah sih, ya. Tapi dalam kapasitas Allah, kita menarik Allah. Di dalam keterbatasan kita sama seperti kita sebagai manusia. Tuhan tidak mengenal atau tidak dibatasi oleh siang, pagi, atau malam. Bagi Tuhan, semua adalah waktu sama. Makanya firman Tuhan berkata, 1000 tahun bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Bagi Allah sama dengan satu hari. Karena Ia tidak bisa dibatasi oleh waktu, jam, malam, ataupun siang. Ia transenden. Ya, transenden artinya melampaui segala hal yang dipikirkan manusia, melampaui segala hal yang dapat dimengerti oleh manusia, dan melampaui segala hal yang dapat dilihat oleh manusia. Bapak Ibu sepakat dengan saya? Melampaui. Dan ada hal yang kita pikirkan yang tidak masuk akal, tapi itulah hakikat tentang Roh Kudus, tentang kealahan itu. Itulah sebabnya kita tidak bisa memikirkan Roh Kudus atau pribadi yang lain, Bapa dan Anak itu sama dengan kita memikirkan diri kita sendiri. Buang banyak hal dalam diri kita tidak mengerti, ya. Jadi bapak-bapak ini kan, ya, makin banyak yang kepalanya pelontos, ya. Pak Radiman tahu ketika rambut itu gugur? Tahu. Kapan? Umur 50, ya. Tapi waktu gugur kan nggak tahu, ya. Kok tiba-tiba? Oh, nggak rasa. Nggak rasa. Ya, saya juga, ya. Atau dah saya ini rambut putih, tiba-tiba putih. Jam berapa putihnya itu? Nggak tahu, ya. Nah, itu yang saya maksud, bahwa ada banyak hal yang terjadi pada diri kita. Kita sendiri tidak tahu. Ya. Kita tidak rasa, kok tiba-tiba sudah seperti itu, ya. Kok tiba-tiba saya sudah gemuk, ya. Kok tiba-tiba kulit saya sudah keriput, ya. Kok tiba-tiba kita tidak rasa. Tapi itu yang terjadi. Bahwa ada banyak hal yang terjadi dalam hidup ini tidak sanggup kita mengerti, apalagi ketika kita memikirkan tentang Tuhan.
sungguh luar biasa. Karena itu, ia transenden. Transenden artinya melampaui segala hal yang dipikirkan oleh manusia, melampaui segala hal yang dialami oleh manusia, melampaui segala hal yang dapat dimengerti oleh manusia, dan melampaui segala hal yang dapat dilihat oleh manusia. Itulah sebabnya ketika berbicara tentang Tuhan dan kita tidak mengerti, kita tidak berkata itu tidak benar. Bukankah ketika manusia mengandalkan rasio, akal, memikirkan sesuatu yang tidak masuk akal, dia katakan itu tidak benar? Ia unik, artinya ia tersendiri dalam eksistensi atau keberadaannya, tidak bisa dibandingkan dan disamakan dengan yang lain. Karena itu, ya, ia tersendiri, ia tidak dapat disamakan dengan hal apapun, hal yang lain. Namun walaupun demikian, keberadaannya dapat dialami, disadari oleh dunia dan manusia, khususnya yang percaya kepadanya. Kok yang tadinya saya punya sikap seperti ini, atau kok anak saya, atau kok suami saya seperti ini, tiba-tiba jadi baik ya? Itu pekerjaan Roh Kudus. Kok suami saya yang tadinya pemarah, kok tiba-tiba jadi baik ya? Kok istri saya yang tadinya cerewet amat, sekarang kok tiba-tiba jadi baik ya? Ya, bukan karena ditakut-takutin ya, uang dapurnya dikurangi ya, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Itu baru perubahan yang sejati. Amin. Ya. Tapi kalau ditakut-takuti ya di depan saja dia ya begitu, tapi setelah itu kambuh lagi. Ya. Makanya perubahan yang baik itu selalu dikerjakan oleh Roh Kudus. Contoh kehadiran Roh Kudus dalam pengalaman-pengalaman Alkitab, ya. Kehadirannya pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Dalam Matius pasal 3:16 berkata, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Ya, itu hanya manifestasi, penampakan saja. Tetapi burung merpati bukanlah Roh Allah. Ya. Ia seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pada peristiwa inilah jelas-jelas nampak yang disebut dengan Tritunggal tadi, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus dalam bentuk manusia pada waktu itu, kemudian Roh Kudus dalam wujud burung merpati seperti seekor burung merpati, dan suara Bapa di surga. Ya. Inilah anakku yang kekasih, kepadanya lah aku berkenan. Contoh yang kedua, pada saat hari Pentakosta, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2-4, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Itu tanda kehadiran atau bagaimana Roh Kudus dicurahkan di atas murid-murid. Tetapi lidah-lidah api itu bukanlah Roh Kudus. Ya. Bapak Ibu sepakat dengan saya? Bagaimana Roh Kudus menyatakan dirinya? Melalui hal yang fisik, kebendaan. Tetapi apa yang fisik itu, ya, bukanlah hakikat yang sesungguhnya. Ya. Tadi serupa dengan seekor burung merpati. Sekarang seperti lidah-lidah api. Ya. Lidah nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itu hanya menandakan, ya, itu menjelaskan kepada kita tentang eksistensi atau keberadaan Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu, walaupun tadi dikatakan dari kata ruah, roh yang tidak bisa dilihat, dipegang, diraba, dibatasi oleh waktu, tetapi ia ada sama seperti angin. Itulah sebabnya kita tidak mungkin menafikan atau menyampingkan keberadaannya. Ia sungguh ada dan hidup ketika dicurahkan pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2, dan ia bekerja sampai dengan hari ini. Dan kita akan melihat ke depan apa pekerjaan dan bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa itu.
Bapak Ibu sudah kekasih dalam Yesus Kristus, Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki sifat dan sikap seperti yang dijelaskan dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Ini kita masih berbicara tentang eksistensi atau Roh Kudus itu sendiri. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan sikap dan sifat-sifat ini tidak hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki Roh Kudus, tetapi pada dasarnya ialah pribadi itu. Dasar sifat dan sikapnya ialah penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah sifat dasar. Dan saya rasa bahwa sifat-sifat dan sikap ini juga merupakan sikap dan sifat dasar daripada Bapa dan Anak juga. Dan bagi setiap orang yang menerima Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pasti akan memiliki sikap dan sifat-sifat ini. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini baru bagian pertama dari khotbah kita tentang Roh Kudus dan karyanya. Hari ini kita baru belajar pada satu aspek, yaitu apa dan siapa Roh Kudus. Mari kita semakin belajar mengenal Roh Kudus itu, karena mengenal Dia akan sangat berpengaruh ya bagi perubahan hidup kita, transformasi hidup kita. Karena Roh Kudus sementara bekerja dan terus bekerja untuk membawa kehidupan kita yang pada akhirnya serupa dengan Kristus. Hanya ada dua pilihan dalam progres perubahan hidup kita. Mau masih seperti Melkior Hadi yang dulu atau Melkior yang serupa dengan Kristus. Roh Kudus akan bekerja, menuntun, memimpin kita, dan pada akhirnya hidup kita serupa dengan Kristus. Bapak Ibu rindu? Bapak Ibu rindu? Ya, inilah target Tuhan sebenarnya. Ketika Ia memanggil dan memilih kita, mengubah hidup kita, dan hidup kita tidak statis, ya, tetapi menuju kepada suatu perubahan, suatu proses, suatu progres, yaitu serupa dengan Kristus. Paradigma yang serupa dengan Kristus. Pak Agus yang serupa dengan Kristus, Pak Bowo yang serupa dengan Kristus, Pak Yaman yang serupa dengan Kristus. Kita semua yang serupa dengan Kristus. Amin. Berkatalah kepada diri kita sendiri. Melkior Hadi sementara diubah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita semua sementara diubah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan itulah sebabnya salah satu tujuan daripada Roh Kudus dicurahkan bagi dunia, bagi gereja. Amin, Bapak Ibu. Karena itu, jangan biarkan momentum kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus ini lewat begitu saja, tanpa ada sesuatu pun yang terjadi secara signifikan oleh karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan hidup kita semakin hari semakin berubah, dan pada akhirnya apa yang menjadi target Tuhan, kita serupa dengan gambaran anaknya, boleh tercapai. Itu tanggung jawab kita, bekerja sama dengan Roh Kudus. Amin. Dan Bapak Ibu, kita semua akan membuktikan di jam-jam ke depan, di hari-hari ke depan, di minggu-minggu ke depan, di bulan-bulan ke depan. Dan yang akan menjadi saksi, hati nurani kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, suami kita, orang tua kita, bahkan orang-orang di seputar kita. Itu berarti kalau terjadi perubahan, maka hidup kita semakin memberkati orang lain. Amin. Udah ada amin ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari saya ajak kita semua untuk berdiri. Kita nyanyikan nomor 30 dalam nyanyian kemenangan Tuhan. Penghibur telah datang. Nyanyikan lagu ini dengan semangat sebagai bentuk sukacita kita atas memperingati hari pencurahan Roh Kudus, ya. Bapak Ibu, Roh Kudus tidak perlu ditunggu-tunggu lagi ya, karena Roh Kudus sudah datang, ya. Tidak seperti yang Mongol katakan itu, ya. Tidak turun naik.
Dia turun satu kali, bekerja sampai dengan hari ini, sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagi Bapak Ibu yang bisa suara 1, 2, 3 sampai mas, silakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas sukacita yang Kau berikan bagi kami hari ini. Dalam kebersamaan kami sebagai keluarga Allah, menikmati kehadiran-Mu melalui firman hari ini, yang mengajar kami tentang apa dan siapa itu Roh Kudus. Dan ke depan kami akan belajar apa pekerjaannya dalam dunia ini, khususnya bagi gereja. Tolong kami, mereka merindukan selalu akan relasi yang baik, walaupun Roh Kudus ada dalam batin kami, dapat berdialog kepadanya. Tuhan, tolong kami agar relasi itu semakin terasa, semakin indah, dan akan membuat hidup kami semakin berarti. Di kesempatan ibadah hari ini kami akan mengingat kembali akan pengorbanan di atas kayu salib, kematian Kristus bagi kami. Tolong kami supaya peringatan kami sungguh berdampak bagi perubahan hidup kami, meneguhkan kami dalam menjalani kehidupan rohani kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, saya meminta kesediaan PPJ bersama dengan saya untuk melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sementara itu kita siapkan kemenangan iman nomor 48. Nomor 48, tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota.
dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya berikan kesempatan kepada setiap kita untuk introspeksi diri tentang bagaimana kehidupan rohani kita, sikap hidup kita dengan Tuhan selama ini. Kalau kita membiarkan diri kita dalam kelemahan, larut dalam perasaan kita, mari minta Tuhan untuk membebaskan kita, sehingga kita bangkit bergairah hidup bagi Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan. Kalau ada dosa, mari akui itu di hadapan Tuhan. Janji Tuhan bahwa Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Bapa, ini pernyataan kami di hari ini. Kami berdiri telanjang di hadapan-Mu, dan kami tidak bisa menyembunyikan satu titik noda dosa pun. Karena itu kalau hari ini kami sementara menyembunyikan sesuatu, bongkar semuanya itu Tuhan. Bicara kepada kami untuk menyerahkannya kepada-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa, kelalaian dan kelemahan kami. Tuhan, balut kami dengan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Bangkitkan kami, semangatkan kami, agar kami bergairah, berkobar-kobar dalam menjalani kehidupan yang benar, yang hidup takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan makan minum perjamuan sementara iman dan mata rohani kami tertuju pada salib di Kalvari, di mana anak domba Allah tergantung untuk menggantikan kami di sana. Kami percaya bahwa kesembuhan-Mu sempurna bagi kami. Penyakit rohani kami dan penyakit jasmani kami dalam nama Yesus, kami dipulihkan. Mari kita angkat hostia yang ada di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Kita nyanyikan pujian, katakan haleluya, haleluya. Sebagai tanda ucapan syukur, ucapan terima kasih kita kepada Dia yang telah mati, bangkit, naik ke surga, dan mencurahkan Roh Kudus untuk hidup bersama-sama dengan kita. Haleluya, 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 haleluya.
Bapak kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan. Dengan pengorbanan-Mu, dengan kematian-Mu, Engkau memberikan peluang kepada kami membangun relasi dengan Allah ketika hubungan kami rusak akibat dosa. Dan terima kasih Roh Kudus yang menyadarkan kami, Roh Kudus yang menuntun kami untuk mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Teguhkan dan kuatkan kami dalam memantapkan langkah untuk menuju kepada perubahan, kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus Yesus. Terima kasih untuk kesembuhan rohani. Terima kasih juga untuk kesembuhan bagi penyakit jasmani kami. Karena Tuhan oleh darah kami dipulihkan. Terpujilah nama Bapa, inilah doa syukur kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi kita nyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Mari kita nyatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita nyanyikan nomor 300 dalam nyanyian Keluar Iman pada ayat yang pertama saja. Bersukacita bersama-sama bersama-sama dalam ibadah ini. Tuhan sudah menyertai dan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga menjelang selesainya. Biarlah setiap apa yang kami persembahkan kepadamu, pujian, penyembahan, persembahan kami, Tuhan terima itu menjadi dupa yang berbau harum yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang memimpin kami dalam puji-pujian, yang menyampaikan firman-Mu, singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat, multimedia, pelayanan perjamuan kudus. Tuhan, Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu. Ajar kami untuk tetap setia sampai dengan Kristus setia, bahkan Kristus setia sampai mati. Pujilah nama Bapa, juga bersyukur bersama dengan seluruh jemaat-Mu hari ini. Tuhan telah menggerakkan mereka, menggerakkan kami semua untuk hadir bersama-sama memuliakan Tuhan hari ini. Berkati semua hamba-hamba-Mu. Kami mengucap syukur bersama keluarga Pak Bowo, di mana Tuhan sedang menambahkan usia setahun lagi bagi anak kami Valdo dalam minggu ini. Tuhan memberkati anak ini, biarlah berikan kekuatan, kemampuan bagi Pak Bowo dan Ibu Yani untuk mengantar anak ini ke masa depan yang penuh harapan. Biarlah mereka memberi contoh dan teladan
sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan. Tuhan berikan umur panjang, kesuksesan dan keberhasilan. Demikian pun juga anak-anak kami yang lain, Tuhan Engkau berkati mereka. Bersyukur bersama dengan jemaat-Mu. Mereka kami semua mengalami anugerah Tuhan, apapun itu bentuknya. Walaupun kami tidak menyebut satu persatu, tapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau menyediakan berkat-berkat yang khusus bagi setiap kami. Karena itu kami mengucap syukur atasnya. Dan jadikan kami semakin setia, hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam firman-Mu. Dan biarlah hidup kami adalah sebuah persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat-Mu. Tuhan Engkau berkati kami sehingga kami semakin bertumbuh dalam pemahaman pengertian. Dan pemahaman pengertian kami terhadap firman-Mu akan memengaruhi perilaku hidup kami, sikap hidup kami terhadap Tuhan, terhadap sesama, terhadap situasi apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Kami tetap teguh dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Tuhan juga mampukan kami untuk membangun hubungan di antara sama anggota jemaat, bahkan dengan siapapun. Biarlah sikap Kristus menjadi landasan dalam hal kami bersikap, sehingga kami memberkati setiap orang yang ada di seputar kami. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Engkau berkati apa yang mereka kerjakan sehingga mendatangkan hasil ekonomi. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami gangguan kesehatan. Mari Tuhan Engkau tolong mereka, jamah sembuhkan mereka. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Pak Agus dalam penanganan medis dengan kondisi mata. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Ya Tuhan turun campur tangan untuk mendatangkan pemulihan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Ibu Asyu. Mari Tuhan Engkau menjamah hamba-Mu. Tuhan memberkati Ibu Marta, bahkan Bapak Ibu yang lain yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu. Dan jika hari ini mereka dalam kondisi yang kurang sehat, kami mohon lawatan dan jamahan daripada Tuhan sendiri sehingga mereka pulih, sembuh, kuat, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Biarlah Tuhan Engkau berkati mereka, berhikmat apa budi kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka naik kelas, lulus, lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyediakan tempat pekerjaan dan profesi yang sesuai dengan panggilan Tuhan untuk mereka berkarya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk anak-anak pemuda-pemudi kami yang sudah saatnya untuk menikah. Tuhan siapkan teman hidup yang seiman sepadan, yang merupakan pemberian Tuhan, yang akan dampingi mereka seumur hidup untuk berkarya dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh pergumulan jemaat-Mu apapun bentuknya. Jika ketika doa syafaat kami ini dinaikkan, jemaat Tuhan masing-masing menaikkan pergumulan mereka, dan mohon Tuhan Engkau dengar dan ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Engkau jawab sesuai dengan kebutuhan kami. Itu menjadi sebuah kesaksian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di luar kota. Tuhan Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk Ibu Citra yang ada di Semarang, Pak Thomas yang ada di Irak, dan Bapak Ibu yang lain mungkin di tempat-tempat yang lain. Engkau sertai mereka Bapak, dan tolong Bapak ketika mereka kembali, Engkau tibakan mereka dengan selamat di tempat ini, berjumpa dengan kami, dan pada waktu kegiatan-kegiatan ibadah di waktu mendatang, mereka boleh bersama-sama hadir untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Beberapa minggu lalu kami telah mengadakan aksi janji iman untuk kelanjutan tempat ibadah kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah berjanji, dan tolong kami Tuhan untuk dapat mewujudkan janji kami itu, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kami bagi pengadaan tempat ibadah dapat terpenuhi. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang belum, ketika mereka mendengarkan info ini, kiranya Tuhan gerakkan mereka juga, sehingga mereka kami bahu-membahu menopang akan pengadaan dana bagi tempat ibadah ini. Terima kasih Bapak, dan berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Gereja Kemajuan Indonesia, baik tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati Bapak. Kerjasama dengan gereja-gereja lain, Tuhan tolong berkati. Penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, di desa, Engkau memberkati Bapak. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati Presiden, Wakil Presiden, demikian pun juga para menteri, demikian pun jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, Engkau memberkati Bapak. Khususnya untuk tahun politik tahun 2024. Kiranya Tuhan Engkau mengendalikan bangsa ini sehingga stabil dalam segala hal. Dan kami sebagai warga gereja tetap menjalani tugas dan tanggung jawab kami untuk dapat memberitakan Injil bagi negeri ini.
Secara khusus kami berdoa untuk Kota Madya Bekasi dan Kabupaten Bekasi, di mana kami ada, kami tinggal. Tuhan Engkau memberkati. Kami mohon kesejahteraan bagi kota ini, karena kesejahteraan kota ini adalah juga kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat dalam bentuk keuangan yang Kau berikan kepada seluruh jemaat-Mu. Dan hari ini kami sudah memberikan persembahan kami, baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan janji iman, persembahan kolektif, persembahan sukarela. Biarlah ini Allah merupakan tanda kedewasaan kami dalam pengelolaan keuangan, sebagai tanda ucapan syukur kami, cinta kasih kami kepadamu, bahkan iman kami. Dan biarlah Tuhan menerima semua ini, menyenangkan hati Tuhan, dan juga keuangan ini dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kembalikan berkat berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Banyak hal yang berkaitan atau malah menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Kami mohon Tuhan sempurnakan semuanya ini, karena kami bawa doa ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sampaikan kepadamu pada hari ini, terimalah, renungkan, lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus datang untuk menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus berkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu yang akan datang.